Hai semuanya, gue Fahrio. Selamat datang di Si Konspi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video kita sebelumnya yang udah ngebahas konspirasi di balik benua Antartika. Dan gue mau ingetin sekali lagi, kebetulan di Si Konspi hari ini kita mengusung tema baru, tema yang lebih serius, dan pastinya kita akan kurang-kurangin bercanda. Dan pokoknya kita lebih serius, oke? Dan di video kita kali ini, gue mau ngebahas salah satu konspirasi keluarga yang cukup terkenal di dunia, yaitu keluarga Rothschild. Jadi keluarga Rothschild ini memang terkenal akan kekayaannya dan kekuatannya dalam mengatur dunia. Bagaimana kisahnya dan apa aja konspirasinya? Stay tune terus on Si Konspi. Keluarga Rothschild. Yap, keluarga Rothschild yang dikenal memiliki kekayaan besar hingga mampu mengatur semua kegiatan di dunia. Entah dari bidang bisnis, perbankan, ekonomi, pendidikan, maupun politik ataupun kesehatan. Dan saat ini beberapa laporan menyebutkan kalau keluarga Rothschild merupakan kekuatan dinasti perbankan yang terkenal. Bahkan seantero Eropa dan bahkan bisa dibilang seluruh dunia. Keluarga itu diduga memiliki kekayaan sebesar 350 miliar US dollar atau setara dengan 5.035 triliun rupiah. Meski begitu, belum ada sumber resmi atau sumber yang bisa memastikan berapa angka dari kekayaan keluarga Rothschild. Namun salah seorang dari anggota keluarga Rothschild yang bernama Benjamin D. Rothschild itu sempat masuk ke daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Dan keluarga ini bisa dibilang salah satu pencetus sistem perbankan modern yang ada di dunia. Dan bahkan sistemnya tersebut masih digunakan di seluruh perbankan yang ada di dunia. Dan sebagian orang juga percaya kalau keluarga ini sebenarnya memiliki peran penting dalam, peran penting di beberapa negara-negara maju yang ada di dunia. Tapi sebelum kita bahas lanjut konspirasi keluarga Rothschild, gue mau ceritain sedikit gimana sih awal keluarga Rothschild ini terbentuk sampai ia bisa menguasai ekonomi atau perekonomian di dunia. Oke, Mayer Amschel Rothschild adalah seorang putra dari penukar uang di daerah Frankfurt, Jerman. Jadi ayahnya ini bernama Amschel Moses Rothschild. Jadi bedainnya kalau anaknya ini Mayer, kalau ayahnya ini namanya Moses. Namanya Moses. Jadi Moses ini ayahnya si Mayer ini bukan berasal dari keluarga yang mampu. Jadi keluarga Rothschild ini terkenal karena dari keturunan dari keluarga Yahudi. Jadi yang kita tahu mungkin pada zaman dulu, pada zaman Perang Dunia atau sebelum Perang Dunia, kaum Yahudi itu bisa dibilang kaum yang dikucilkan oleh beberapa masyarakat, khususnya masyarakat di Eropa. Jadi karena dikucilkan, karena keturunan Yahudi dia dikucilkan, akhirnya sang ayah ini bekerja keras untuk merubah nasib keluarganya, yaitu menjadi seorang penukar uang. Singkat cerita, di usianya yang ke-12 tahun, Mayer Amschel Rothschild itu kehilangan kedua orang tuanya dan mengharuskan dia untuk tinggal bersama kerabatnya dan pindah ke Hanover untuk magang dengan Simon Wolf Oppenheimer di rumah perbankan Yahudi terkenal. Ini kalau Oppenheimer ini masih satu marga sama ini fisikawan Robert Julius Oppenheimer yang penemu bom atom, itu masih satu marga, mungkin bisa dibilang gitu ya. Dan setelah dia magang di sana selama kurang lebih pokoknya sampai umur ke 19 tahun, akhirnya Mayer ini balik ke Frankfurt, Jerman, ke kampung halamannya bersama saudara-saudaranya untuk meneruskan usaha yang telah dibangun oleh ayahnya. Kerja keras yang dijalankan oleh Mayer ini dalam menjalankan bisnis peninggalan ayahnya bisa dibilang membuahkan hasil sampai ia mampu membangun hubungan bisnis dengan putra mahkota Wilhelm dari Hesse hingga diberi gelar penghormatan. Jadi dia bisa sampai akhirnya tuh ngebuat relasi lah yang bisa memperluas usaha dari yang dia tekuni. Dan akhirnya dia menikah di tahun 1770 dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Nathan Mayer Rothschild, James Mayer Rothschild, Salomon Mayer Rothschild, Karl Mayer Rothschild, dan Amschel Mayer Rothschild. Seiring berjalannya waktu, Mayer mengembangkan sebuah lembaga keuangan dan memperluas
kekuasaannya di benua Eropa dengan memasukkan masing-masing dari 5 putranya ke 5 pusat utama keuangan di Eropa untuk mendirikan bisnis yang ditekuni ayahnya. Jadi yang pertama itu Salomon Meyer itu didelegasikan atau dikirim ke Wina, Austria. Lalu yang kedua ada Nathan Meyer itu didelegasikan ke London, Inggris. Lalu yang ketiga ada Karl Meyer, dia didelegasikan ke Napoli. Lalu keempat ada Jacob Meyer ke Prancis. Dan yang kelima Amsel itu dia stay di home base di Frankfurt, Jerman. Dan mungkin buat teman-teman yang tahu lambang dari keluarga Rothschild adalah terdiri dari 5 kepalan tangan. Jadi 5 kepalan tangan ini menggambarkan 5 dinasti yang didirikan oleh kelima putra Meyer Rothschild. Kekayaan keluarga Rothschild menjulang tinggi ketika mereka memberikan pinjaman kepada pemerintahan Inggris pasca Perang Napoleon. Keluarga itu juga sempat memiliki saham mayoritas pada Bank of United States atau bisa dibilang bank sentralnya Amerika. Dan kali ini kita bakal ngebahas beberapa fakta kontroversi atau teori-teori konspirasi yang menyelimuti keluarga Rothschild. Yang pertama, perencanaan COVID-19. Jadi sebuah dokumen menyebutkan bahwa keluarga Rothschild memegang paten pelacakan pasien infeksi virus corona. Jadi ada sebuah akun Facebook yang bernama Mike Waldron. Itu pada 23 Oktober 2020 mengunggah atau memposting sebuah bukti aplikasi paten Amerika Serikat untuk sistem dan metode pengujian COVID-19 yang diajukan pemohon bernama Richard A. Rothschild. Jadi di dokumen tersebut terdapat permohonan yang bertanggal 17 Mei 2020. Dalam statusnya, dia menyatakan Rothschild memiliki paten pengujian COVID-19 sejak 2015. Data itu sendiri diperoleh dengan menunjuk situs web asal Belanda yang menunjukkan paten yang dinamai Sistem dan Metode Pengujian untuk COVID-19. Lebih lanjut, laporan ini juga mengembangkan teori bahwa COVID-19 merupakan rekayasa keluarga Rothschild untuk meraup pundi-pundi kekayaan. Artikel tersebut mengklaim bahwa tanggal prioritas 2015 adalah bukti bahwa pandemi virus corona telah direncanakan. Tulis laporan itu seperti yang dilaporkan oleh media Reuters. Namun, menurut penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut dinyatakan palsu. Di tahun 2015, seorang pria bernama Richard A. Rothschild memang mengajukan sebuah paten, namun bukan untuk pelacakan virus corona. Paten itu digunakan untuk melakukan pelacakan biometrik. 2. Pernikahan sepupu. Hegemoni Rothschild di beberapa negara tentu membuat Meyer khawatir akan posisi dan harta keluarganya. Sebelum Meyer Rothschild meninggal, dia tuh berkeinginan untuk menjaga harta tetap dalam keluarganya dan membuatnya meninggalkan sebuah instruksi penanganan finansial keluarga. Instruksi tersebut meliputi sistem patrilineal atau di mana warisan itu alangkah kayak lebih baik diberikan ke pria keturunan dari si ayahnya. Jadi pihak perempuan itu nggak dapat warisan sama sekali. Alhasil, keputusan yang dikeluarkan oleh Meyer Rothschild ini memberikan dorongan akan perkawinan dalam keluarga untuk mempertahankan harta kekayaan. Jadi mengutip laman Investopedia, dari 36 perkawinan yang terjadi dalam rentan waktu 1824 sampai 1877, ada 30 perkawinan dalam keluarga, yakni antar sepupu sebagian besarnya. Ketiga, mereka mainkan peran dalam kekalahan Napoleon. Percaya atau tidak, keluarga Rothschild ini mungkin berperan dalam kekalahan Napoleon yang terkenal di Waterloo. Mereka sudah cukup kaya pada saat itu. Jadi, Nathan Meyer Rothschild itu memasuki keributan pada tahun 1813 dan membantu dan membiayai pihak Inggris untuk mengakhiri perang saat itu melawan Prancis Napoleon. Jumlah yang dia berikan akan setara dengan 900 juta US dollar pada hari ini. Lalu pemberian juga berbentuk logam mulia dilakukan ke tentara yang tersebar di seluruh Eropa oleh Duke of Wellington. Dan Rothschild bahkan mungkin sudah tahu tentang kekalahan Napoleon. Lalu dia membeli obligasi pemerintah dan menjualnya kembali dengan keuntungan sebesar 40% di beberapa tahun kemudian. Yang kelima, mereka membunuh pemerintah Amerika Serikat. Jauh sebelum resesi 2008, ada resesi lain ternyata yang mendahului resesi salah satu terkenal
dari tahun 1920-an yang menyebabkan depresi hebat. Yang ini adalah resesi tahun 1895. Jadi selama tahun tersebut, Amerika Serikat sedang mengalami salah satu resesi terburuk dalam sejarah mudanya. Pemerintah kehabisan emas dan khawatir tidak bisa melunasi utang mereka. Tentu saja Presiden pada saat itu, Grover Cleveland, ingin menghindari gagal bayar pada Departemen Pemerintah. Akhirnya ia meminta bantuan dan menghubungi Nathaniel Meyer Rothschild untuk mengajukan peminjaman uang. Dan dari informasi yang gue dapat, ternyata Rothschild ini juga bekerja dengan JP Morgan. Jadi JP Morgan itu bisa dibilang salah satu lembaga keuangan juga yang cukup terkenal bahkan sampai saat ini. Dan mereka juga meminjamkan uang kepada pemerintah untuk melunasi hutangnya. Ini mencegah default yang ditakuti dan menyelamatkan Departemen Keuangan AS dari kebangkrutan. Dan itulah tadi beberapa teori atau fakta-fakta kontroversi mengenai keluarga Rothschild. Mungkin teman-teman yang punya teori atau fakta yang lebih yang mau ditambahin lah, kalian bisa banget komen di bawah, nanti kita up di next video, oke? Dan mungkin juga buat teman-teman yang punya request atau ada ide untuk pembahasan topik di si konspirasi selanjutnya, bisa banget untuk komen di bawah. Oh iya, gue lupa, kebetulan si Project sudah mengusung konsep baru dan di sini kita membuka media promosi untuk teman-teman UMKM yang ingin mempromosikan produknya atau barangnya. Dan mungkin jika kalian berminat, kalian bisa mengkontak kita di Instagram @si.project_ atau kalian bisa kirim email yang ada di deskripsi di bawah. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu tentang updatean terbaru dari channel si Project. Dan jika kalian bosan dengan YouTube, kalian bisa langsung move ke Spotify untuk mendengarkan podcast bersama Haikal dan Reza, tentunya dengan episode-episode yang baru dan lebih seru. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke, thank you. Kacau emang nih si Project.